bahwasanya waktu Isya pada malam ini pada pukul 19.40 untuk menambah waktu kepada guru kami persilakan. Atas perhatian para jemaah sekalian kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Mari kita melanjutkan pengajian kita masih dalam kaitan masalah istighna dan iftiqar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tu'khadhu minhu tanzihuhu ta'ala anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi wa illa ladhima iftiqaruhu ta'ala ila ma yahsulu gharduhu kaifa wa huwa ta'ala al-ghaniyyu an kulli ma siwahu. Wa kadza yu'khadhu minhu aydan alla yajiba alaihi ta'ala fi'la syai'i minal mumkinati wala tarkahu id law wajaba alaihi ta'ala syai'un minha aqlan kathawabi masalan lakana jalla wa azza muftaqiran ila dzalika syai'i liyatakammala bihi id la yajibu fi haqqihi ta'ala illa ma huwa kamalun lahu wa huwa jalla wa azza al-ghaniyyu an kulli ma siwahu. Dan dipahamkan daripadanya istighna, yaitu daripadanya Allah terkaya daripada tiap-tiap sesuatu. Allah tidak butuh kepada apapun. Allah tidak memerlukan bantuan siapapun. Dipahami daripada kata-kata demikian menunjuki bahwa sucinya Allah Ta'ala daripada segala aghrad, segala maksud, segala kepentingan, segala keperluan, segala manfaat fi af'alihi pada segala perbuatannya Allah dan pada segala hukum-hukumnya Allah. Wa illa, dan jika tidak, niscaya melazimilah iftiqaruh, butuhnya Allah Ta'ala, berhajatnya Allah Ta'ala ila ma yahsulu gharduhu, kepada sesuatu yang hasillah kepentingannya Allah, yang hasillah faedahnya bagi Allah
Kaifa, bagaimana? Wa huwa ta'ala, padahal dianya Allah itu maha tinggi lagi maha kaya daripada tiap-tiap ma selainnya Allah. Ilahun ataupun uluhiyah di dalam bahasa Melayu diartikan dengan Tuhan. Siapa itu ilahun? Siapa itu uluhiyah? Zat yang terkaya daripada segala makhluk dan semua makhluk senantiasa butuh kepadanya. Artinya yang dimaksud dengan ilahun, dengan Tuhan tersebut, zat yang tidak butuh kepada apapun dan siapapun, semua makhluk senantiasa butuh kepadanya, butuh kepada pertolongan dan sebagainya. Maka terpaham daripada definisi uluhiyah, dianya zat yang tidak butuh kepada apapun. Terpaham daripada kata-kata tidak butuh, menunjuki bahwa dirinya Allah wajib pula bersih dirinya daripada segala kepentingan, maha suci dirinya daripada segala maksud, daripada segala faedah atas segala perbuatannya dan segala hukum-hukumnya. Artinya Allah Tuhan tidak mengambil manfaat, tidak mengambil kepentingan atas segala perbuatan-perbuatannya. Baik itu di segi menciptakan makhluk, langit, bumi, manusia dan sebagainya, Allah tidak mengambil kepentingan. Begitu pula Allah tidak mengambil kepentingan dari perbuatannya menjadikan makhluk itu menjadi taat atau menjadikan makhluk itu menjadi maksiat. Allah tidak mengambil kepentingan menjadikan sebahagian makhluk itu kafir, sebahagian yang lainnya itu mukmin. Ketika dikatakan Allah tidak mengambil kepentingan, Allah tidak mengambil keuntungan, Allah tidak mengambil manfaat, begitu pula sebaliknya, Allah tidak datangnya mudarat. Artinya seandainya semua makhluk itu tidak mau bertuhan dengan Allah, apakah lahirnya kemudaratan bagi Allah? Tidak. Kalau seandainya semua makhluk tidak mau menyembah Allah, apakah dianya pensiun daripada Tuhan? Tidak. Sebagaimana Allah tidak mengambil manfaat, Allah tidak mengambil kepentingan, begitu pula sebaliknya. Tidak datangnya mudarat bagi Allah seandainya semua makhluk itu tidak patuh dan turut terhadap perintah daripada Allah. Semua makhluk patuh dan menurut terhadap perintah Allah, Allah pula tidak mengambil kepentingan. Apakah dengan demikian Allah akan bertambah mulia? Tidak. Apakah dengan demikian Allah akan bertambah martabat, bertambah kedudukan? Tidak. Maka semua perbuatannya Allah, Allah tidak mengambil manfaat daripada perbuatan tersebut. Apakah perbuatan itu mencampakkan manusia dalam taat ataupun mencampakkan manusia di dalam maksiat? Maka yang menjadikan seseorang menjadi taat itu perbuatannya Allah. Yang menjadikan manusia menjadi maksiat itu perbuatannya Allah. Yang menjadikan manusia itu menjadi kafir itu perbuatannya Allah. Yang menjadikan manusia itu menjadi maksiat itu pun perbuatannya Allah. Lalu timbul pertanyaan, kalau seandainya Allah yang menjadikan manusia taat, Allah yang menjadikan manusia maksiat,
Kenapa Allah pula menghukumnya? Kenapa Allah pula memberikan pahala atas ketaatannya? Padahal Allah yang menjadikan, Allah yang mewujudkan. Kenapa seseorang itu menjadi kafir? Memang Allah telah menetapkan dia itu kafir. Lalu Allah wujudkan dalam kejadian nyata, benar dianya itu kafir. Kenapa sebahagian menjadi mukmin? Memang Allah telah menetapkan dia itu menjadi mukmin. Lalu Allah wujudkan dalam kejadian nyata, benar adanya dianya itu menjadi mukmin. Kenapa? Ketika Allah jadikan dia taat, Allah berikan pahala berupa balasan. Ketika Allah menjadikan maksiat, Allah memberikan dosa lalu mengazabnya. Padahal Allah yang menjadikan. Jawabannya, karena ketika Allah menjadikan kita di dalam taat, beriringan dengan taat tersebut wujud pilihan kita. Apabila ketaatan yang terjadi pada seseorang tidak dibarengi dengan pilihannya, terjadi secara spontan tanpa wujud kesadaran, tidak ada balasan apapun. Apabila pada diri manusia terjadi suatu kejahatan, terjadi suatu kemaksiatan, tidak ada pilihannya, terjadi secara spontan, terjadi tanpa kesadaran, tidak ada dosanya. Pajan baru merumpok pahala bermeiring dengan pilihan. Pajan baru meiring dengan pilihan benar wujud kesadaran. Pakon gebi pahala karena ligitannya sadar wate tapubut, dan ketika tapubut na tapilih untuk pubut, maka merumpok pahala. Pajan pilihnya beriringan dengan terjadi buat. Menyahana tapilih pakon mupubut hom kakenan hana pahala. Pakan mau buat hana untuk hana sadar, hana dosa. Maka diberikan pahala karena beriringan dengan pilihan yang dinamakan ada unsur ikhtiari. Nah keinginan lagi tanya dari rumah muna tajak kena masjid tajak semayak nah merumpok pahala. Hana tu ku mujak ke dra merukuk ke dra kalu. Hana tapi berarti hana sadarnya. Kadang-kadang tengah wawan mau pembuat, berarti wawannya. Maka benar pilihan. Unsur dapat pahala dibarengi dengan pilihan. Penyebab dapat dosa juga dibarengi dengan pilihan. Yang hakikatnya, wujud itu sesuatu bukan dasar daripada kekuatan kita mewujudkannya. Bukan dasar daripada pilihan kita makanya terjadi, tidak. Artinya apa? Kalau seandainya kita memilih sesuatu, pilihan kita bertentangan dengan pilihan Allah, maka yang terjadi dalam kejadian nyata adalah pilihan Allah. Menyetekedi terpilih getanya drawat tebet semayang maghribnya. Allah gepilih dak terpilih li getanya semayang, tetap hana wujud semayang bak getanya maghribnya. Tetap hana terjadi itu. Cuma Allah menjadikan sebab yang lain. Allah wujudkan sebab yang lain. Mungkin lalai ba men wifi kabeh maghrib. Atau wali kita nyotengut muna lawate lihasa, maka bajaga kawate insya Allah wujudkan sebab. Yang pastinya karena Allah menghendaki tidak terjadi salat maghrib, maka tetap tidak terjadi. Pilihan kita hanya berlaku apabila bertentangan dengan pilihan Allah. Lalu timbul masalah selanjutnya. Nyo masalahnya kalau lun ajukan wate semubut di menggedung nyo tak na tinggal lop. Allah yang memilih seseorang di dalam maksiat, betul. Allah yang memilih seseorang di dalam menjadi ahli ibadat, benar. Allah yang mewujudkan seseorang menjadi ahli maksiat, betul. Allah yang mewujudkan seseorang menjadi ahli maksiat, betul. Yang menjadi pertanyaan, ketika Allah memilih
bahwa seseorang itu menjadi ahli maksiat atau seseorang itu menjadi orang kafir. Padahal Allah tidak memerintahkan seseorang menjadi kafir, tidak memerintahkan seseorang menjadi ahli maksiat. Bahkan Allah membenci bila mana orang itu menjadi ahli maksiat, bila mana Allah itu menjadi kafir. Dibenci oleh Allah. Tetapi yang memilih dan yang menjadikan seseorang menjadi kafir dan ahli maksiat siapa? Allah. Jadi timbul pertanyaan, andai kata Allah gepilih dan gewujudkan bak sirodra urang menjadi ahli maksiat dan kafir, padahal Allah membenci hal yang demikian, sama dengan Allah memilih sesuatu yang dibenci, berkehendak sesuatu yang dibenci, memiliki kehendak dan keinginan kepada sesuatu yang dibenci. Nyan urang nyan carang pu bangai. Anak tanpung. Contoh. Le getanyo tungku cukup bengeh tu tungku andai kata menye anak jarau atau putuh sini. Nah yang galak putuh anak jarau? Anak. Putuh anak jarau sesuatu hal yang dibenci. Si dodra urang cukup senang, cukup geinginkan, cukup gerindukan bu putuh anak jarau ke sini. Nya urang carang pu urang bangai. Urang bangai. Karena menginginkan sesuatu yang dibenci. Menginginkan sesuatu yang dibenci itu adalah orang bodoh. Tak balik. Allah menginginkan sebahagian makhluknya menjadi kafir dan ahli maksiat. Kafir dan ahli maksiat sesuatu yang dibenci oleh Allah. Berarti Allah bodoh atau tidak? Kajadeh bangai Tuhan kan? Ya, negala nyotang ka kena jadeh bangai Allah tangnya. Siapa yang memilih, yang menjadikan seseorang menjadi kafir? Allah. Siapa yang memilih, yang menjadikan seseorang menjadi ahli maksiat? Allah. Sama dengan Allah telah memilih sesuatu yang dibenci olehnya. Memilih sesuatu yang dibenci, namanya itu bodoh. Hanan jodoh ke? Maka jangan langsung kecoplosan watene jawab. Tidak semuanya berkehendak kepada yang dibenci itu namanya bodoh. Hana mendung duku. Bila mana berkehendak kepada sesuatu yang dibenci, tetapi ada manfaat yang lainnya, ada hikmah yang lainnya, itu tidak dinamakan dengan bodoh. Sidrau urang agam gemekawin ngenurinang yang cukup gebenci lua tuha utok yok bro akai bingkeng lam nyau ragamnya carang pu bangai galam beklah jawab bangai kadang nam hikmah lain gemekawinnya leganya nam manfaat lain gemekawinnya leganya dah manfaat lain rupanya inangnya milioner hana treble kablingai. Lia belinggai berarti suamilah yang menjadi pengwaris harta, berarti nak bangai. Hana bangainya. Nah hikmah lain inang Tuhannya hana keturunan mesiropi. Menyena kepentingan na manfaat na hikmah yang lain itu tidak dikatakan bodoh. Ka? Sidrau urang gebenci putuh hana jarawa, gebenci. Kemudian kehendaki anak jarawanyan putuh bangai pu cara baiklah kan bangai pakon kadang-kadang putuh anak jarawanyan nah hikmah lain tah ikun ni doktor menya anak jarawanyan hana takoh sini maka akan merambah penyakit darah mamehdron hingga payah koh minum jarawa carang pu bangai jarang putuh anak jarawa memang gebenci tapi ada hikmah lain agar sembuh penyakit maka beelekkan bangai. Begitu pula
Ketika Allah yang menghendaki satu kaum itu menjadi kafir, satu kaum itu menjadi ahli maksiat, bodoh atau tidak? Tidak. Karena nahi hikmah lain di baliknya dengku. Baiklah ada pegah Allah bangai. Dah hikmah lain dengan sebab adanya kafir maka nampaklah mulia Islam. Menyahana kafir deh mulia Islam, mendum Islam hana deh mulia. Dengan adanya kafir maka berlakulah hukum jihad. Menyatakan di hanale Israel ke pabeh mendum le Allah Taala suku Samud, suku Ad Israel ke pabeh. Hana terempak le jalan mati syahid dek. Lah nak lutoknya pada bodoh ni kalah. Nalah jalan mati syahid bagi mereka-mereka pemuda pejuang Palestina. Dengan adanya orang kafir jadilah tantangan bagi kita umat Islam. Maka kita pun umat Islam akan menyusun program senantiasa setiap waktu baik sampai lengah. Dengan adanya orang kafir berfaedahlah Allah menciptakan neraka. Menyahana awak kafir aku tahu neraka anda. Menyahana orang maksiat anda tahu mau ngendu. Berarti Allah berkehendak kepada yang dibencinya. Ada hikmah yang makanya dalam istilah tauhid dinamakan iradah, sesuatu yang diiradah, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah terbagi dua. Yang pertama iradah bidzatih. Bermakna iradah bidzatih yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala itu memang sesuatu hakikatnya diridai oleh Allah, sesuatu yang hakikatnya dicintai oleh Allah. Seperti Allah mengiradah berkehendak kita menjadi mukmin, kita menjadi ahli ibadah, kita menjadi orang taat, mukmin, ahli ibadah, itu sesuatu yang dicintai oleh Allah dan dikehendaki kita demikian. Berarti iradah Allah bidzatih, diiradah kepada sesuatu yang memang dicintai oleh Allah. Yang kedua dinamakan dengan iradah bighairih, sesuatu itu dibenci oleh Allah, tetapi kenapa Allah berkehendak kepada sesuatu tersebut? Ada hikmah yang lain di baliknya. Seperti Allah mengiradah menjadi sebahagian kafir, menjadi sebahagian maksiat, dan menjadi sebahagian yang lainnya menjadi taat, mukmin, dan ahli ibadah. Maka tertolaklah pendapat kaum Mu'tazilah. Apa kata mereka? Allah wajib menjadikan silah dan aslah. Allah wajib menjadikan yang terbaik terhadap makhluk. Itu kata Mu'tazilah. Kenapa wajib bagi Allah menjadikan sesuatu yang terbaik, mukmin, taat? Karena kalau seandainya Allah menjadikan hal yang buruk terhadap makhluk, sama dengan Allah telah melakukan keburukan. Allah yang buat buruk bak makhluk sama dengan Allah kagak buat buruk. Nyan keun Mu'tazilah. Allah wajib gepubuat yang gat-gat bak makhluk. Gepulahi makhluk taat, gepulahi makhluk mukmin, gepulahi makhluk berarti takwa. Menyekan menan andai Allah gepubuat yang buruk-buruk bak makhluk sama dengan Allah telah melakukan keburukan. Pendapat Mu'tazilah tertolak. Kenapa tertolak? Allah tidak wajib melakukan silah dan aslah. Allah tidak wajib melakukan yang terbaik dan tidak baik terhadap makhluk. Karena yang namanya perbuatan Allah tidak ada nilai baik atau tidak baik. Segala perbuatan Allah tidak ada nilai baik dan tidak baik. Bahkan menandung. Karena perbuatan itu dinilai baik atau tidak baik harus mencakup dua syarat. Baru kira buat nyan god dan buat nyan bro berlengkap dua syarat. Menyahana lengkap dua syarat hanya takun buat nyan god dan buat nyan bro. Maka buat Allah hanya takun god, hanya takun bro. Pakon hana dua syaratnya. Dua syarat. Yang pertama,
Perbuatan itu dikatakan baik atau dikatakan buruk apabila memberikan manfaat bagi yang melakukan, itu baik. Kembali mudarat kepada yang melakukan, itu dikatakan buruk. Kembali kepada Allah. Ketika Allah melakukan sesuatu, apakah kembali manfaat kepada Allah? Tidak. Karena Allah, innallaha ghaniyun 'anil alamin, tidak butuh kepada apapun. Allah itu istighna, tidak mengambil kepentingan dari segala perbuatan. Nak gecok manfaat li Allah daripada pu yang diperbuat li Allah Ta'ala. Hana kembalikah faedah atas segala perbuatan Allah bagi dirinya Allah? Tidak. Apakah punya pembais kenapa Allah melakukan demikian? Hana. Maka buat Allah hana gekenggat. Maka hana gekenggat, hana mua manfaat ke draw Allah bawa tega perbuat. Dan buat Allah hana gekengbrau pakon, karena tidak kembali mudarat kepada Allah ketika Allah melakukan. Kapan perbuatan itu terhitung baik dan buruk? Ketika perbuatan itu wujud pada diri manusia, wujud pada diri makhluk. Wate buatnya kan terjadi bak diri katanya baru gekun god dan bro pakon. Karena atih diri katanya manusia yang pubut kembali kebajikan, kembali kebajikan gekun buatnya buat god, atau kembali ke mudaratan ke katanya. Karena kembali ke mudaratan gekun buatnya bro. Syarat yang kedua, dikatakan satu perbuatan itu baik dan buruk bila mana si pelaku itu terikat dengan aturan. Berarti nasawado lagi nyo hanjuk perbuat, menyaka perbuat buruk gekun. Lagi jih je perbuat, menyaka perbuat god gekun. Allah terikat dengan aturan tertentu? Tidak. Yang terikat dengan aturan tertentu adalah makhluk. Kenapa zina itu dikatakan buruk? Karena terikat dengan aturan syariat, aturan Allah, karena Allah melarang. Tapi menyatakan di Allah perintahkan zina, God bro, God. Karena dilarang makanya dikatakan buruk. Menyagayu ibadat, pandai buruk ibadah. Kenapa salat itu dikatakan baik? Kenapa puasa bersedekah? Karena itu karena terikat kepada aturan. Apabila sesuai dengan perintah dikatakan baik. Apabila tidak sesuai dengan perintah dikatakan buruk. Meninggalkan karena dilarang dikatakan baik. Melakukan padahal dilarang dikatakan buruk. Nilai baik dan buruk. So posib buat baru gekenggat dan buruk, buat getanyo makhluk. Karena ngenta buat nyan merupakan pahala dan gebi balasan surga. Gepenan buat nyan god. Menyata buat jeh gebi balasan dosa, maka merempa untuk di akhirat neraka. Gekun buat tersebut buat buruk. Allah namenan. Ana. Karena apa kon? Nyo mupum terakhir. Segala perbuatan Allah, segala hukum yang telah Allah tetapkan, Allah tidak mengambil manfaat, Allah tidak mengambil faedah, Allah tidak mengambil kepentingan. Na perle Allah gepegat manusia, hana perle sapu pidah hana manusia pi jigat. Na butuh Allah kepada malaikat, hana malaikat juga jid. Man kejenda syaitan dah hana pi juga. Maka makhluk yang diciptakan oleh Allah butuh untuk siapa? Untuk dirinya si makhluk. Kudrawa kita nyawa teguh. Hana butuh Allah Ta'ala. Ya. Makanya dipahami daripada Allah itu istighna. Allah itu maha kaya, tidak butuh kepada apapun dan siapapun. Maka maha sucinya Allah daripada mengambil faedah atau manfaat pada segala perbuatannya atau pada segala hukum-hukumnya. No pembahasan. Nah pertanyaan silakan. Tatrib mana temannya? Buka silakan. Baik para jemaah, mungkin ada yang ingin bertanya. Hana tak? Kami hana dah tahu baju hana mentalah. Banjaga kekalan purmah ke hana le kabeh keputih yang maka secara hukum agama tidak berdosa, tapi hukum negara idrop no. Karena hana pun
hana bayina, hana bukti, hana saksi yang menunjukkan ron bibi wawon. Di mana yu tati gop, long wawon ka tati tiga di mana? Maka secara hukum negara tetap kena, secara hukum agama tidak berdosa. Maka tidak ada istilah taklif bila mana perbuatan dilakukan itu tanpa kasar. Hana rencana, hana keinginan, ka terjadi secara refleks. Melam semayang pi hana pupuga, hana petiga. Lam semayang le katanya tengah tadang le katanya ijo kah lengan puka-puka kaku semayang lam aja karena kena tak sengaja hana bati kadangku adapun tengah tadang khusyuk bismillahirrahmanirrahim cicak kasih enan le beli damah jadi hana bati hana pupu ataupun orang latah gebeu salam assalamualaikum waalaikumsalam tamang ngaju long semayang kasih enan le semayang julang karena buah nak sengaja tapi menyana saja yang kabati negalan bahasa ajnabi yang bukan zikir dalam salat ketika disengaja maka tetap berkun sengaja berkata-kata yang membatalkan salat sengaja berkata-kata sengaja bergerak lebih daripada 3 gerakan berturut-turut ataupun 3 kelebih ataupun berpas-pasan 3 gerakan berturut-turut sengaja maka hana sengaja hana bubuh bum saja ini dak semayang lagi nyan hana musaja hana sahsi bum saja takbiratul ihram bum saja rukuk bum saja sujud baru merumpak pahala hana musaja antara nyonyokon le katanya antara tengok-tengok nyonyokon kamajid legau nyanyi ke buat cit yang nanti ngade bar pun pak majid ujung hanya ke buatnya maka sesuatu yang dilakukan tanpa sengaja bila mana itu perbuatan baik tidak dapat balasan kebaikan bila mana itu perbuatan buruk tidak mendapatkan akibat keburukan karena buat hana mutaja wallahu a'lam bishawab punten lain kabeh bate wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.